露出马脚。若为赔偿，不如多欣赏欣赏风景。此物不仅能大量吸收空间之力，电子重炮，说不定。 想必是灵。主，你要替俺报仇！同为丹阁弟子，跪下受缚。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-497. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 496. Kemarin, pertarungan sengit telah terjadi antara Qin Chen dan juga Ling Yi. Ia begitu percaya diri dan kekuatan darah Raja Manusia pasti bisa mengalahkan Qin Chen. Namun sepertinya Denny sudah terlalu meremehkan kekuatan Qin Chen. Alhasil dalam satu kali serangan saja, kekuatan darahnya itu lenyap. Akan tetapi Ling Yi tidaklah menyerah. Ia yang memiliki harga diri tinggi terus-menerus melakukan serangan kepada Qin Chen. Bahkan ada kalanya ia hampir menyentuh tubuh Qin Chen. Namun hampir saja tidaklah cukup, sebab yang ia lawan adalah Qin Chen. Jadi tidaklah mungkin bagi seseorang seperti Ling Yi bisa mengalahkannya. Yang ada malah Ling Yi sendiri yang harus diberikan pukulan-pukulan manja oleh Abang Qin Chen. Ling Yi sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, selain terus-menerus menerima combo hebat dari Abang Qin Chen. Selain itu ia juga tidaklah bisa meminta pertolongan kepada orang lain, sebab Ling Yi sendiri yang membangun formasi pengurung itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Suara pertarungan yang terjadi di sana bisa didengar langsung oleh Nana. Jadi sepertinya dia itu mulai merasa khawatir kepada Qin Chen. Terlebih lagi Paman Ouyang memintanya untuk selalu melindungi Qin Chen. Akan tetapi Nana tidak bisa berbuat apapun, sebab dirinya sudah memberikan nasihat kepada Qin Chen. Nana pun hanya berharap dia bisa sedikit lebih menderita saja agar bisa sadar. Sedangkan Nemo dan Yan Qingdao menjadi panik karena takut hal buruk akan terjadi kepada Qin Chen. Niatan mereka yang membantu Qin Chen harus dihentikan oleh para murid ini, karena bagaimanapun mereka tidak akan pernah membiarkan Qin Chen mendapatkan bantuan. Ling Zuo meminta mereka untuk berlatih saja dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Imo sama sekali tidak takut dengan keberadaannya itu, dan lebih baik mereka menyingkir dari hadapannya. Selain itu Yan Qingdao mengingatkan kalau di sini ada para tetua. Alhasil perkataan mereka membuat Ling Zuo marah, tapi dirinya masihlah bisa menahan amarahnya itu. Selain itu, Ling Zuo juga penasaran akan seberapa buruk nasib yang telah diterima oleh Qin Chen. Jadi mereka semua pun pergi untuk melihat pertarungan yang terjadi di sana. Yep. Kembali kepada Qin Chen yang masihlah terus memberikan pukulan manjanya kepada Ling Yi tanpa ada niatan untuk berhenti. Terlihat wajah Ling Yi ini sudah tidak tertolong lagi. Sampai akhirnya mereka pun melihat kedatangan Nemo dan para murid lainnya. Alih-alih menemui mereka, Qin Chen memilih untuk bersembunyi sambil menahan pergerakan dari Ling Yi. Tidak itu saja, Qin Chen juga sedang meniru suara dari Ling Yi agar mencegah kelompok Ling Zuo datang menemuinya. Hal itu berhasil dan Ling Zuo meyakini kalau saat ini Ling Yi telah memberikan begitu banyak siksaan kepada Qin Chen. Imo dan juga Yan Qingdao mencoba untuk masuk ke dalam demi menyelamatkan Qin Chen. Semua itu dibiarkan oleh Ling Zuo karena bagaimanapun di sana terdapat sebuah penghalang yang tak akan bisa mereka masuki. Ketika Imo dan Yan Qingdao ingin menghancurkan formasi tersebut, Qin Chen pun memberikan pesan suara kalau dirinya ini baik-baik saja. Jadi mereka tidaklah perlu mematirkan dirinya. Qin Chen akan menyelesaikan masalah ini dulu dan setelah itu dirinya akan kembali. Imo dan Yan Qingdao paham, jadi mereka pun berpura-pura kesakitan setelah menerima serangan dari formasi tadi. Kelompok Ling Zuo mentertawakan mereka karena menganggap Imo dan Yan Qingdao ini terlalu lemah.
Padahal itu hanyalah formasi pertahanan saja. Semua ini adalah rencana mereka agar bisa pergi meninggalkan tempat itu tanpa membuat kecurigaan. 别露出马脚。还以为多有骨气呢。 Ini berhasil mengecoh Ling Suo dan mereka pun pergi tanpa kecurigaan apapun. Dan begini, Ling Yi tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun. Ia merasa begitu kesal karena Qin Chen menahan suaranya dan juga pergerakannya. Padahal itu memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Namun apa daya, semua itu telah terjadi. Ling Suo pun mencoba meluapkan kemarahannya kepada Qin Chen. Tapi ia sepertinya lupa siapa yang telah membuat wajahnya seperti ini. Dengan ketakutan, Ling Yi pun mencoba memohon kepada Qin Chen agar ia bisa dibiarkan pergi. Karena bagaimanapun ia sudah tidak tahan diperlakukan seperti ini. Namun Qin Chen tidak niatan untuk membiarkan ia pergi begitu saja. Ling Yi tidaklah menyerah dan ia kembali memohon bahkan akan memberikan semua uang yang ia miliki selama Qin Chen mau melepaskannya. Cincin penyimpanan itu pun membuat Qin Chen merasa tertarik. Inilah yang diharapkannya dari tuan muda keluarga Lin, karena pasti dia sangatlah kaya. Hanya saja Qin Chen sepertinya masihlah belum puas, padahal wajah Ling Yi sudah sehancur itu. Dan harta yang telah ia berikan, Ling Yi pun berharap bisa dibebaskan. Namun Qin Chen tidaklah pernah mengatakan kalau dirinya akan membiarkan Ling Yi pergi dari tempat ini. Berhubung mereka sedang berduaan, jadi Qin Chen mengajak Ling Yi untuk bersenang-senang bersama. Ling Yi kembali ketakutan, terlebih lagi Qin Chen mulai melakukan sesuatu kepadanya. Sepertinya aliran Qi-nya itu telah Qin Chen hentikan, yang membuat Ling Yi terpental cukup jauh dan tidaklah sadarkan diri. 作为赔偿， 不如多欣赏欣赏风景。Karena kondisi sudah tenang, jadi Qin Chen pun kembali mengeluarkan plot gioknya untuk bisa menyerap kekuatan ruang yang berada di tempat tersebut. Berkat plot giok jugalah penyerapan Qin Chen terhadap kekuatan ruang di sini lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dan mungkin saja Qin Chen lebih cepat jika dibandingkan dengan para murid lainnya. Proses penyerapan ini berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Qin Chen mulai menyadari sesuatu. Kalau plat gioknya ini tidak hanya menyerap kekuatan ruang dalam jumlah yang besar saja, melainkan juga telah memurnikan kekuatan ruang ini. Kalau plat gioknya ini tidak hanya menyerap kekuatan ruang dalam jumlah yang besar saja, melainkan juga telah memurnikan kekuatan ruang ini. Dan gitulah tubuh Qin Chen dapat menerimanya dengan begitu cepat, tanpa perlu memurnikan energi itu lagi. Qin Chen benar-benar merasa senang dan apa yang telah dirinya dapatkan. Ia pun berencana untuk membentuk tubuh luar angkasanya, yang sama sekali belum pernah dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. 此物不仅能大量吸收空间之力，电子重不好，说不定差不多到极限了。 Qin Chen pun kembali melakukan proses penyerapan. Namun kali ini agak berbeda sebab Qin Chen berusaha menyerapnya secepat mungkin dan dalam jumlah yang besar agar tubuh ruangnya itu bisa tercipta. Hanya saja ia sempat mengalami gangguan. Walaupun begitu, Qin Chen hampir menyelesaikan tubuh ruangnya. Tahap selanjutnya adalah monumen kunci, apakah ia bisa melatih tubuh ruang atau tidak. Qin Chen mulai memfokuskan diri dalam pembentukan ini. Bahkan dirinya juga mulai masuk ke dalam alam bawah sadarnya untuk bisa menyelesaikan semuanya tanpa ada kesalahan apapun. Sepertinya pembentukan tubuh ruang tidaklah semudah yang Qin Chen pikirkan. Bahkan tubuhnya itu mulai retak akibat terlalu banyak menerima kekuatan ruang. Hanya saja Qin Chen tidak niatan untuk gagal. Apalagi dia ini sudah hampir menyelesaikan semua itu. Jadi akan mencoba mengambil risiko besar tersebut. Hingga akhirnya muncullah sebuah ledakan yang Qin Chen hasilkan. Entah apakah ia berhasil atau tidak, sebab kini tubuhnya dipenuhi oleh begitu banyak retakan. Secara perlahan Qin Chen mencoba untuk memulihkan dirinya. Semua itu berhasil dan kini tubuhnya yang retak pun telah pulih. Dan gini sepertinya Qin Chen telah berhasil membentuk tubuh ruang. Yang telah membentuk tubuh ruang pun menciptakan fluktuasi energi yang cukup besar. Ini tentu saja membuatnya begitu senang. Qin Chen pun mencoba kekuatan barunya itu dan hanya dalam satu kali hempasan angin saja dalam satu kali hempasan angin dari tinju Qin Chen telah berhasil menghancurkan bebatuan yang ada di depannya. Qin Chen sungguh tidaklah menduga kalau kekuatan tubuh ruang akan sekuat ini. Tidak berhenti sampai di situ saja, bebatuan yang telah hancur tersebut Qin Chen musnahkan dengan kekuatan ruang lainnya.
Inilah tubuh ruang yang sebelumnya belum pernah Qin-Chen kuasai, kini telah berhasil ia bentuk. Dan tubuh ini jugalah penguasaan Qin-Chen terhadap kekuatan ruang sudah melampaui Martial Emperor. Belum puas sampai di situ saja, Abang Qin-Chen kembali menyerap kekuatan ruang dengan begitu santuinya. Ia bahkan menggunakan kekuatan ruang itu untuk menyatukan dan menghancurkan bebatuan yang ada di depannya. Masih belum puas, Qin-Chen berencana untuk memahami tentang prinsip kondensasi ruang. Karena dalam gitulah penguasaannya terhadap kekuatan ruang bisa dikatakan lebih sempurna lagi. Esensi ruang dalam jumlah yang melimpah terus masuk ke dalam diri Qin-Chen. Ini memudahkan Qin-Chen dalam mempercepat pemahamannya terhadap kondensasi ruang. Apa yang Qin-Chen lakukan itu perlahan-lahan hasilnya sudah mulai terlihat. Entah ini senjata atau bukan, namun semua itu tercipta dari kekuatan ruang yang telah Abang Qin-Chen serap. Selama proses itu berlangsung, telah menciptakan badai esensi ruang. Bahkan dari kejauhan, kelompok Ling bisa melihat apa yang Qin-Chen lakukan saat ini. Awalnya mereka kebingungan dengan apa yang terjadi, sampai akhirnya Ling menyadari kalau Lin Yi pasti sedang menerobos karena Martial King. Tentu semua ini bukanlah ulah dari Lin Yi, melainkan dari abang kita Qin-Chen. Ia terus saja melakukan penyerapan terhadap kekuatan ruang, sampai akhirnya ia pun berhasil membentuk rantai yang sebelumnya pernah dibicarakan oleh tetua situ. Jika mereka berhasil membentuk rantai ini menjadi satu, maka bisa dikatakan pemahaman ruang yang mereka lakukan sudah melampaui Martial Emperor. Bahkan mereka bisa memiliki kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi. Inilah yang sedang Abang Qin-Chen lakukan. Perlahan-lahan namun pasti, rantai yang dirinya ciptakan telah tersusun dengan rapat. Bahkan ini sangat stabil dan tidak ada celah yang bisa menggagalkan pencapaian dari Qin-Chen. Sampai akhirnya keseluruhan rantai pun sudah berhasil Abang Qin-Chen bentuk. Ini pun menciptakan badai kekuatan yang begitu besar. Sampai-sampai membuat kelompok Lin Yi terjatuh karena tidak mampu menahan kekuatan besar tersebut. Sedangkan Qin-Chen mencoba mainan barunya, yakni rantai ruang, yang tentu saja ini akan menjadi senjata yang bagus untuk Abang Qin-Chen gunakan. Kelompok Lin Yi dan teman-teman Qin-Chen datang ke tempat itu, yang mana di sini Lin Yi mengucapkan selamat kepada Lin Yi karena telah berhasil menerobos ranah Martial King. Dengan pencapaian yang dia dapatkan itu, Lin Yi yakin pewaris tahta akan jatuh ke tangannya. Mereka yang masih belum tahu apa-apa terus memberikan hormat kepada Lin Yi dan berjanji akan menjadi pengikut yang setia untuknya. Imo dan Yan Qingdao hanya tertawa saja karena saat ini kelompok Lin Yi sedang memberikan hormat kepada Qin-Chen. Qin-Chen dan tubuh ruangnya pun memperhatikan mereka dari ketinggian. Ling pun menjadi panik, terlebih lagi ketika melihat kondisi Lin Yi yang sudah babak belur dibuat oleh Abang Qin-Chen. Ia penasaran bagaimana semua ini terjadi. Kelompok Lin Yi yang ketakutan mencoba untuk melarikan diri karena tidak mau bernasib sama seperti Lin Yi. Namun Qin-Chen dan kekuatan ruangnya dan begitu cepat menghentikan pergerakan dari Ling. Namun sepertinya Qin-Chen tidak akan menghabisi Lin Yi dulu. Terlebih lagi ada seorang tetua yang datang dan begitu cepat menghampirinya. Namun Qin-Chen tidaklah takut. Tujuan tetua ini datang adalah untuk menyelamatkan Lin Yi. Qin-Chen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, dan karena ia ingin membawa Lin Yi, jadi Qin-Chen akan membantunya. Dan begitu cepat tetua ini pun menangkap Lin Yi dan berusaha untuk memberikan pengobatan kepadanya karena bagaimanapun kondisi Lin Yi saat ini benar-benar kacau balau. Ia yang telah sadarkan diri menjadi begitu ketakutan, terutama ketika melihat sosok Qin-Chen. Bisa dikatakan dia ini telah mengalami trauma berat. Bagaimana tidak, sejak tadi Qin-Chen terus memukul-mukuli dirinya. Lin Yi memohon kepada Paman Ji untuk membalaskan dendamnya itu. Qin-Chen hanya tersenyum saja melihat hal tersebut. Paman Ji pun memenuhi keinginan dari Lin Yi. Ia mendatangi Qin-Chen untuk membalaskan dendam keponakannya. Ia begitu kesal kepada Qin-Chen, padahal ia dan Lin Yi berasal dari Papilion Pil yang sama. Namun ia begitu berani bertindak kejam kepada orang lain.
Jadi ia akan memberikan hukuman atas apa yang telah Qin Chen lakukan. Qin Chen dan begitu santuy menahan serangan tersebut dengan kekuatan ruangnya. Ia cukup kesal dengan perkataan Paman Ji yang mengatakan Ling Yi adalah murid yang baik. Padahal yang memulai penyerangan lebih dulu adalah Ling Yi, dan Qin Chen hanyalah membela diri saja. Namun bagaimana bisa Paman Ji menuduh dirinya melakukan sebuah kejahatan? Paman Ji sama sekali tidaklah peduli dan apa yang Qin Chen katakan. Ia mulai menyiapkan sebuah serangan yang cukup mematikan agar bisa langsung menghabisi Qin Chen dalam satu kali serangan saja. Sekali lagi serangan itu pun mengurung Qin Chen. Namun Qin Chen tidaklah panik karena bagaimanapun saat ini dia telah memiliki tubuh ruang. Jadi serangan yang Paman Ji lancarkan bukanlah apa-apa untuk Qin Chen. Tidak mau terlibat dalam pertarungan ini, kelompok Ling pun memutuskan untuk pergi saja. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya pertarungan Qin Chen dan Paman Ji telah usai. Yimo dan Yin Qingdao pun segera mendatangi Qin Chen. Sedangkan Nana menahan dirinya karena merasa begitu malu. Padahal Qin Chen dan yang lainnya sedang menunggu Nana kemari. Tapi Nana tetap tidak mau dan memutuskan untuk pergi saja dari hadapan mereka. Qin Chen pun mulai kepikiran sesuatu. Sedangkan Yimo dan Yin Qingdao begitu terpukau dan apa yang telah Qin Chen lakukan. Namun apa yang Qin Chen lakukan tadi hanyalah dasar-dasarnya saja. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.